Kita semua tentu pernah mengalami bersin-bersin, namun tidak banyak yang mengetahui rasa di baliknya. Tidak sedikit kadang dijumpai seorang yang bersin-bersin, malah melakukan suara bersinnya atau dibercandakan. Sebagian lain mengucapkan tahmid, Alhamdulillah. Lalu jika ditanya, kenapa harus mengatakan tahmid? Sebagian menjawab tidak tahu, karena orang tua saya hanya mengajarkan seperti itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Menurut Martin Valentine, MD, seorang pakar alergi dan dosen pada Johns Hopkins Asthma dan Allergy Center di Baltimore, Amerika Serikat, mengatakan bahwa membayangkan seorang yang khusus dapat menyebabkan pembuluh darah di dalam hidung melebar, menyumbat hidung dan merangsang bersin. Bersin juga bisa diakibatkan oleh alergi terhadap perubahan suhu, misalnya ketika seorang berada di daerah yang suhunya dingin. Penyebab alergi tidak hanya karena faktor suhu. Serbuk sari bunga yang sedang merekah pun dapat menyebabkan seorang bersin. Banyak hal lain yang dapat memicu reaksi-reaksi alergi seperti ini, mulai dari spora jamur, debu kasur, debu tanah, bulu hewan peliharaan, hingga udang dan kacang. Pendapat lain mengatakan bahwa bersin adalah respon tubuh yang dilakukan oleh membran hidung ketika mendeteksi adanya bakteri dan kelebihan cairan yang masuk ke dalam hidung, sehingga secara otomatis tubuh akan menolak bakteri itu. Seseorang yang mengalami bersin akan memejamkan matanya karena saraf-saraf yang terdapat di hidung dan mata itu sebenarnya saling bertautan, sehingga pada saat bersin maka secara otomatis mata akan terpejam. Hal ini untuk melindungi saluran air mata dan kapiler darah agar tidak terkontaminasi oleh bakteri yang keluar dari membran hidung. Selain itu, pada saat seseorang bersin, secara refleks otot-otot di sekitar wajah akan menegang dan jantung akan berhenti berdetak untuk sementara atau sekejap, atau istirahat sejenak akibat oleh bersin tadi. Sementara menurut Wikipedia, bersin adalah keluarnya udara semi otonom yang terjadi dengan keras lewat hidung dan mulut. Udara ini dapat mencapai kecepatan 70 meter per detik atau 250 km per jam dan dapat menyebarkan penyakit lewat butir-butir air yang terinfeksi. Karena dalam setiap bersin dapat dihasilkan sekitar 40.000 butir air. Namun demikian, jauh sebelum dilakukan kajian ilmiah, mitos tentang bersin telah berkembang di seantero jagat. Pada masa Yunani ketika Jenderal Athena Xenophon berkuasa pada 400 sebelum Masehi misalnya, bersin dianggap sebagai suatu tanda bahwa pernyataan sang jenderal benar, karena hal itu sebagai sebuah konfirmasi dari dewa. Di Hongaria, Slovakia, Slovenia, dan beberapa negara Timur Tengah, bahkan Jepang, ada kepercayaan bahwa bersin adalah tanda bahwa ada orang lain atau seorang yang berada jauh daripadanya sedang membicarakan dirinya. Sementara di India, kebanyakan orang menganggap bersin sebagai sesuatu yang sehat. Sebaliknya, tidak bisa bersin adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Para ilmuwan India menyebutkan bahwa ketidakmampuan untuk bersin dikenal sebagai asnesia, sehingga orang India telah lama mempunyai kebiasaan untuk menghirup tembakau sebagai cara untuk menimbulkan bersin secara artifisial. Di negara-negara berbahasa Inggris ada kebiasaan untuk mengatakan God bless you, semoga Tuhan memberkati Anda, atau hanya bless you, kiranya Anda diberkati bila seorang bersin. Tradisi ini berasal dari abad pertengahan yang diyakini bahwa ketika seseorang bersin, jantungnya berhenti berdenyut, jiwanya meninggalkan tubuhnya dan dapat direnggut oleh roh jahat. Kini kata-kata itu diucapkan hanya sekedar sopan santun, dan biasanya orang yang bersin kemudian menjawab terima kasih. Dalam literatur kesehatan, didapati bahwa bersin merupakan salah satu cara tubuh untuk mengeluarkan virus, bakteri, atau penyakit dalam tubuh. Pada saat debu masuk ke hidung, sistem pertahanan tubuh akan menolak masuknya kotoran tersebut dengan bersin yang mengeluarkan debu.
bersama puluhan ribu butir air yang terpencar. Sehingga bagi siapapun hendaknya mensyukuri nikmat itu, terhindar dari penyakit dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang berarti pula sebagai salam bagi orang yang mendengarnya. Hal itu tertuang dalam hadis riwayat Bara bin Azib radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk melaksanakan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara, yakni antara lain mendoakan orang yang bersin, mengucap Yarhamukallah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga orang yang mendengar seorang bersin dan mengucap Alhamdulillah, hendaknya membalasnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Maka orang yang bersin tersebut hendaklah menjawab Yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikanmu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Baik orang yang bersin maupun mendengarnya sama saling mendoakan. Subhanallah, bukanlah ini sebuah kenikmatan? Bila dipraktikkan ternyata hasilnya menakjubkan. Seperti yang penulis alami, kini jarang lagi selepas ba'da subuh hidungnya meler dan menghabiskan banyak tisu. Mengingat menurut orang tua sejak kecil penulis termasuk alergi terhadap hawa dingin, dan alergi itu membuat saya bersin-bersin lebih dari 3 kali setiap pagi. Setelah penulis mempraktikannya dengan mengucap syukur ketika bersin-bersin, metabolisme tubuh merespon positif. Hati menjadi tersambung secara transendental kepadanya. Saat itulah penulis merasakan nikmat yang tidak tara, dan dampaknya tubuh terasa lebih enak, termasuk bagian tubuh sekitar lubang hidung. Lama-kelamaan di saat bersin muncul, otak secara refleks atau mindset tersugesti bahwa bersin itu adalah penangkal penyakit, dan sekitar itu mengucapkan Alhamdulillah. Pun saat penulis mendengar orang lain bersin akan mengucap Yarhamukallah, hasilnya selalu saja ada orang yang membalasnya kembali. Saling membalas ucapan sangat dianjurkan. Hal itu diulangi lagi dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 5 kewajiban bagi seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim: menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan, menjenguk orang sakit, dan mengiring jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Indah sekali ajarannya, tidak saja dalam konteks hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Dan ternyata di dalam bersin terdapat sesuatu yang baik dan ladang amal untuk menebar salam terhadap sesamanya. Mudah-mudahan pengalaman ini semakin menguatkan keimanan penulis khususnya dan majelis pada umumnya, dan meneguhkan dinullah sebagai kendaraan umat manusia menggapai keselamatan duniawi dan ukhrawi. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mengambil pelajaran daripadanya dan mengamalkan pengetahuannya sesuai kesanggupan. Amin.